Om Swastiastu. Selamat pagi menjelang siang Bapak dan Ibu. Kok lemes nih? Ngantuk? Semangat pagi. Iya, itu nggak cukup paginya sekali ya. Iya, perlu perkenalan lagi? Nggak perlu ya? Oh, berarti semua sudah kenal dengan saya? Siapa nama saya? Saya memang nggak lihat saya. Saya berdiri boleh? Jangan-jangan saya stunting ya? Pendek belum tentu. Kalau sudah stunting pasti pendek. iya. Nggak ada yang tahu nama saya benar nih. Bu Wayan. Oh, Bu Wayan. Oh, Pak Perjuru aja sudah tahu. Bu Wayan aja ya? Iya, Bu Wayan aja. Karena kalau disebutin panjangnya menjelimet nama saya. Beneran, nih Wayan seperti ini. Aduh, lidahnya keselio kadang-kadang ya. Kalau Bapak yang di depan itu, Pak, yang dari Dinas KB, siapa tadi namanya? Tidak memperkenalkan diri. Nah, Pak Made protes, tidak memperkenalkan diri katanya. Oh, kena deh. Apa tiang isi, apa namanya, candaan sedikit nih, pangten kiap. Karena dari tadi anginnya sepoi-sepoi, saya sendiri sudah ngantuk. Ayo Pak Made, belum kenalan katanya. Namanya Pak Made Serina. Gampang ingatnya, kalau gawat ingat saya. Oh iya, Serina nih. Aduh, kok saya baru nyambung ya? Saya baru nyambung ternyata. Kalau gawat ingat saya, kok gitu? Ternyata Serina ambulan ternyata ya. Aduh, Pak Made. Iya. Iya, materi tiang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak. Kayaknya ini udah biasa ya. Sudah kita laksanakan. Ada yang belum punya anak di sini? Ada? Ada? Saya satu? Belum punya anak? Tapi... Ibu saya sudah. Oh iya benar, bapaknya nggak punya, belum melahirkan, tapi ibunya sudah. Aduh, benar sekali. Kayaknya ada yang belum tadi? Udah semua? Ada yang calon nambah rasanya di sini ya. Berapa calon nambahnya? Kok Yuyun juga nambah mau? Boleh aja ya nambah, asal memenuhi 3 kriteria. Nambahnya tadi seperti yang Pak Made bilang, itu boleh, asalkan kalau istilah saya itu ada 3 kriteria yang saya singkat dengan 3S. Boleh nambah anak, kriterianya 3S. Apa kira-kira? S yang pertama, sehat ibunya. Oh? Ada, tenang aja. Yang pertama, S, sehat ibunya. Kalau udah sehat ibunya, silakan bisa nambah. Yang kedua, sehat Ekonomi. anaknya. Oh, Yang ketiga, sehat ekonomi. kantongnya. Iya, kalau kantongnya tidak sehat bisa memproduksi. Produksi sih bisa, Bu. Memeliharanya. Nah. Iya, produksi sih jalan terus. Tapi sudah produksinya itu ya, yang mengikuti di belakangnya itu yang akan sulit. Iya, pangtan becik pelengan. Iya. Nah, ini kayaknya sudah tadi ya Pak, pengertian stunting. Tidak perlu lagi ya, saya sampaikan. Kemudian penyebab. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Bekal. Nah, kebetulan di sini wonten saking Prajuro adat. Kami mohon juga bantuannya, terutama untuk pencegahan stunting. Terutama ini yang paling susah kita lakukan oleh kader-kader TPK mungkin, yaitu di penjaringan calon pengantin. Selama niki kita di Bali tentunya nih Pak Made, Pak Sekdes juga, jarang sekali calon pengantin jauh-jauh hari itu sudah akan melaporkan dia akan
menikah, apalagi melaksanakan yang namanya pemeriksaan kesehatan. Nah, itu yang belum nih. Paling seperti yang dapat ngobrol tadi 3 hari sebelum hari H baru ngelapor. Dan parahnya lagi mungkin nanti catinnya itu kebanyakan, bukannya saya gimana, sudah Tutuk rare namanya. iya tutup raring ya. Nah kalau itu kan kalau kadar bener ya? Iya, itu takutnya juga ya Pak ya. Nah itu bagaimana nanti mungkin mohon bantuannya Bapak untuk pendataan dan penjaringan calon pengantin. Demikian pula yang disampaikan Bu Mekal tadi tentang kehadiran di posyandu. Ini mohon dari adat juga menghimbau kepada Bapak dan Ibu balita agar lebih. Di sini sebenarnya sudah bagus nih kehadirannya kalau dibandingkan daerah bawah. Saya juga pernah daerah bawah. Di sini sudah bagus dan alangkah lebih bagusnya lagi ditingkatkan dan dipertahankan terus. Nih, iya. Nah, salah satu penyebab stunting ini kembali ke materinya karena materi yang adalah pembinaan dan pengasuhan tumbuh kembang anak. Salah satu penyebab stunting adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam pola asuh anak. Benar tidak? Ya, sehingga tidak salah, stunting itu tidak hanya menyerang atau terjadi pada keluarga dengan ekonomi rendah, tapi keluarga dengan ekonomi mapan pun kadang-kadang juga ada yang stunting. Penyebabnya Niki karena pola asuh yang kadang-kadang kurang tepat nih. Apalagi di masa 1000 HPK. Bapak Ibu kari eling napi nikah 1000 HPK? 1000 hari pertama 1000 hari pertama? kehidupan. Waduh, Ki Jeroban desanya sudah up to date. Tadi kan sudah. Oh tadi sudah. Oh, Pak, berarti tenang Pak Made, nggak ada materinya yang mental di sini. Sudah direkam kan? Oh, nge 1000 hari pertama kehidupan dimulai dari masa kehamilan. Nah, terus pertanyaannya dari 1000 hari pertama kehidupan pengasuhan, bagaimana caranya? Bagaimana caranya pengasuhan dari dalam kandungan? Diperiksakan ya Pak. Iya, salah satunya pemeriksaan ke ANC atau pemeriksaan ke Vaskes secara rutin. Oke. Yang kedua, Bapaknya sering-sering datang. bapaknya sering-sering kenapa Pak? Sering menjenguk? Oh bukan. Sering mengelus? Menyayangi lah gitu. Iya. Sering disayangi, dielus-elus belum Pak? Dielus. Ya sekali-sekali dijenguk juga. Iya, dijenguk ibunya, dielus-elus karena sentuhan itu juga dapat dirasakan oleh Ibu. si anak. Pernah nggak pengalaman ibu Iya. hamilnya? Kalau anaknya dengeruduk di dalam, dielus-elus sama si bapak, dia diem. Diputarkan lagu juga. Iya, benar sekali. Diputarkan lagu, baik itu lagu rohani, Lagu rohani, lagu lembut. iya, musik yang sifatnya lembut. Kalau referensinya itu, kalau sekarang kan di YouTube banyak ya, itu lagunya Beethoven, Mozart, itu piano-piano yang brain untuk pertumbuhan dan perkembangan itu ada. Bisa ya Bapak Ibu yang hamil diterapkan? Iya ya, bapaknya nggak ada hamil. Kalau joget kurang bagus Bu ya. Ya? Joget kurang bagus. gong joget putar. Oh, joget. Joget juga musik, Pak. Ya terlalu ngeredek. Ngeredek, nanti takutnya di dalam ngeredek ya. Iya. Takutnya nanti sampai di luar ngeredek juga. Nah, ada dua kalimat tadi, dua kata, pertumbuhan dan perkembangan, yang berjalan beriringan tapi berbeda. Ya, betul. Pertumbuhan ditandai dengan Tambah besar. Tambah tinggi. besar, bertambah, dilihat dari Volume. panjang badan. Tapi balik
Volume. Berat badan, Iya. lagi Volume badan. Lingkar Nah, kepala. itu yang menandai dari pertumbuhan. Tumbuhan. Kalau perkembangan, saya nggak buka slide-nya. Apa tandanya? Pertama bisa berjalan, gitu. Berjalan, berbicara, kecerdasannya Kecerdasannya meningkat. Nah, ini kan yang disebut nanti dengan sampai tambah dewasa, iya, sampai dewasa. Berkembang terus. berkembang. Ini kan namanya perkembangan. Nah, untuk dapat bertumbuh dan berkembang secara optimal, katanya ada yang namanya kebutuhan dasar anak yang harus dipenuhi, yang meliputi asah, asih, asuh. Ya, asah, asih, asuh. Familiar, kedengarannya nih, asah, asih, asuh. Sudah kita laksanakan asah, asih, asuh niki? Sudah? Kok nggak ada yang jawab? Pasti sudah. Sudah. Hanya penyebutannya saja, asah, asih, nge. Ada kasih sayangnya nggak dikir? Ada. Kira-kira di bagian mana? Tengah. Iya, tengah. Supaya nggak ngantuk ya, kita ajak diskusi. Nah, Niki, kebutuhan fisik biologis itu namanya ASU, yang meliputi nutrisi, imunisasi, kebersihan tubuh dan lingkungan, pakaian, pelayanan atau pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan olahraga, bermain dan beristirahat. Itu yang ASU. Kemudian kasih sayang, emosi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kebutuhan akan kasih sayang dan emosi atau yang disebut dengan ASI itu yang pertama pada tahun-tahun pertama kehidupan, anak mutlak memerlukan ikatan yang erat, serasi, selaras dan dengan ibunya untuk menjamin tumbuh kembang fisik, mental dan janganlah dibaca terlalu panjang. Nih, intinya kasih sayang dari dalam kandungan. Leluhur kita pun sudah menerapkannya, Bapak Ibu, jangan salah. Ada upacara gedong-gedongan. Itu salah satu kasih sayang, bentuk kasih sayang pendahulu kita untuk bayi dalam kandungan. Ya, dikenalkan fungsi-fungsi keluarga, dari fungsi agama sudah dikenalkan dari dalam kandungan. Nah, untuk menjaga emosi ibu hamil, karena ini biasanya ibu hamil kan emosinya Meledak-ledak. ya, biasanya nak Cemburu biasanya. cemburu nih. Bentuk badan saya gini, suami saya tetap oke, makanya kadang-kadang dulu kan ibu hamil itu bapak, kalau ibunya hamil bapaknya Tidak boleh cukur. kenapa sih tujuannya nggak boleh Biar tidak mendapat perempuan baru. Penampilannya juga tidak bagus. Tapi saya herannya kalau saya sendiri nggak seneng loh Bu lihat suami saya gini. Gimana gitu, tapi dia yang nggak mau gitu. Saya mau pegangin rambut, mumpung kesempatan istri hamil gitu katanya. Nah, Pak Sekdes siap katanya nanti, Pak Sekdes siap katanya nanti request ibunya gondrong. Oh, saya tanya ya. Nah, kebutuhan stimulasi atau asa. Haruskah distimulasi anak-anak nikah? Harus. Iya. Stimulasinya nikah meliputi 7 aspek perkembangan. Yang pertama, gerakan kasar, gerakan halus, komunikasi aktif, komunikasi pasif, kecerdasan, menolong diri sendiri, dan yang terakhir adalah bergaul. Penting nggak? Sangat penting. Ya. Nah, untuk menstimulasi Niki, Pak Ibu, apa yang kita pakai? Karena balita itu ibarat kertas putih. Ya. Apa yang kita pakai untuk
berkomunikasi. Kan kalau diajak ngomong belum bisa. Apa yang kita gunakan untuk berinteraksi istilahnya dengan bayi baru lahir? Sentuhan tentu. Sentuhan, ya. Lagi, pandangan mata. Ada 3 hal media interaksi. Yang pertama, mungkin Bapak dan Ibu sering melakukan. Kalau bayinya itu baru lahir nggak mau tidur sambil ditimang, biasanya ngapain? Digetar-getar, nyanyi ya. Nyanyi. Itulah media. Dicubit. Baru nangis dicubit gitu. Oh, kalau nggak mau nangis dicubit. Itu baru lahir. Ditepuk biasanya ya sama Bu Bidannya kalau nggak mau nangis ya. Iya. Yang satu nyanyi, yang kedua apa yang biasanya dilakukan bersama antara orang tua dan anak? Ngobrol, boleh lagi? Digetar-getarkan gitu. Ya, lagi Nabi. Dicium-cium, udah boleh ya? Cium-cium, Udah boleh cium. Pak. Ibunya boleh. Ibunya boleh kecium. Aduh. Baru satu, itu di media interaksi yang pertama adalah dengan menyanyi atau lagu. Yang kedua, ngapain sih biasanya? Kalau anak udah mulai bisa umpamanya tengkurap, nah supaya dia bisa merangkak, ibu biasanya Digantungi mainan. iya bermain. Ya, kan itu media interaksi kita karena bayi itu belum bisa secara fleksibel. Boneka digantung. Iya banyak Bapak. Ibu. Kerincing-kerincing, Iya kerincing-kerincingan untuk bunyi-bunyian tuh. berapa bulan? Ayo Sudah kerincing-kerincingan berapa bulan? setelah 2-3 bulan. 1 bulan pun boleh ya. Ya. Kalau umpamanya dikerincingin di sini bayinya diam aja. Tuli. Bisa tuli bisu ya. Iya, dirujuk kalau ada itu ya Bapak Ibu ya. Kalau diperiksakan ke fasilitas kesehatan. Nah, media interaksi yang ketiga dan ini mungkin sudah sangat-sangat jarang kita lakukan. Apa kira-kira? Yang sudah mulai kita tinggalkan. Bahkan di desa adat, di bulan bahasa Bali sering dilombakan. Ayo, Nafi, Kak saya main teka-teki ya? Enggak, media interaksi dulu masih saya kecil, itu biasanya nenek yang sering. Satu. Satu. Mendongeng ya. Mendongeng atau satu. Kan sudah besar tuh. Ya? Sudah Iya, mengerti. balita, mulai dari umur 3 3 tahun. tahun sudah bisa. Yang penting dia sudah bisa berbicara. Bisa dipakai media interaksi yang 3 yaitu dongeng. Masih sering ada yang mendongeng di sini? Masih. Ah, dongengnya sama YouTube. Bahaya loh kalau dongengnya sama YouTube. Apalagi anaknya itu belum bisa ngomong ya. Kalau bisa hindarkan gadget sebelum anak berusia 2 tahun. Sebelum anak 2 tahun nikah janganlah dikenalkan dengan itu. Kenapa? Karena 1000 HPK dia sedang sedang pertumbuhannya sedang pesat sekali. Kemudian perkembangan bahasanya juga. Kalau kita kasih dengan gadget aja, saya punya soalnya keponakan, dia diempu dengan gadget karena orang tuanya semua sibuk. Semua sibuk, akhirnya dia nontonnya kan YouTube. Komunikasinya hanya satu arah. Ya, komunikasi satu arah, akhirnya sampai saat ini susah untuk Bergaul. berbicara. Oh, berbicara. Iya. Makanya disinilah perlu stimulasinya 2 arah. 2 arah nikah antara orang tua dan anak. Demikian pula dengan sekitar, lingkungan sekitar. Kalau sudah sering diajarkan ngomong, biasanya otomatis anak itu akan berbicaranya cepat. Coba dibandingkan dengan anak yang tidak pernah kita ajak berbicara,
dia pasti akan agak lambat berbicaranya, ya. Jadi nih krusial di masa-masa emas, di masa-masa 1000 HPK, tolong hindarkan dulu dari HP. Pengaruhnya atau dampaknya banyak nih. 1, kesehatan. 2, yang tadi kemampuan. Keterlambatan. Iya, keterlambatan. Yang ketiga, dampak negatifnya. Kalau Cuek. nggak Cuek. cuek bisa. Lagi? Tapi kira-kira? Tidak Kalau mengenal sudah, lingkungan. kalau sudah akrab dengan HP, belajar terdahulu, Iya. kemudian terus minta apa biasanya? Minta HP terus. Minta HP, kuota, Minta kuota. beli 50 giga nggak cukup 1 bulan, ya. Nah, nih kan. Nah, dari sekian banyak stimulasi atau perkembangan anak, saya fokus ke stimulasi gerakan haus menurut tahapan perkembangan anak usia dini. Saya ambil materi ini dari buku Pengasuhan Anak Usia Dini nih. Kita lihat tahapannya itu dimulai dari usia 0 sampai dengan 6 bulan, ya. Perkembangan atau ciri perkembangan motorik halus bagi anak umur 0 sampai 6 bulan, yang pertama nih adalah 1, ternyata dia bisa menghisap puting susu ibunya. Dia bisa menyusu, termasuk gerakan halus ternyata, ya. Ada nggak yang nggak bisa? Ada ya? Ada. Kalau dot? Kemudian memutar kepala saat leher atau mulutnya disentuh. Memutar kepala saat leher atau mulutnya disentuh. Langsung gitu. Agak menengok dia. Bukannya memutar gini ya. Agak menengok dia kalau biasanya kita sentuh. Berarti dia respect dengan sentuhan. Kemudian mengekspresikan emosi melalui berbagai cara seperti menangis, memalingkan wajah, tertawa, tersenyum. Iya. Bisa nggak? Bisa. Anak umur 0 sampai 6 bulan kira-kira. Bisa. Pasti bisa. Cara merangsang untuk dia mau tertawa? Ya diajak komunikasi langsung. Kita yang ketawa duluan. Kita yang ketawa duluan. Benar? Cilukba. Iya, permainan yang bagus cilukba, Bu. Iya, peekaboo kalau istilah Inggrisnya, bahasa Inggrisnya peekaboo, cilukba. Di bahasa Balinya apa nggih? Ku iya. Ku iya ya. Kemudian mendengar berbagai suara, terutama suara ibu ternyata ya. Bisa ngingetin ya? Kalau ibunya yang ngomong jauh-jauh dia pasti merenggang ya. Karena bawa susu. Iya. 1 karena bawa susu, 2 karena dia akrab dari dalam 9 bulan loh. Kemudian melihat benda yang jaraknya cuman sependek ya. Kalau masih 0 sampai 6 bulan 20 sampai 30 cm. Setengah meter lah. Kemudian mengikuti benda bergerak dengan 2 bola matanya. Kenapa ya, Ger? Balon Warna-warni. Ya, Iya. apapun itu yang berwarna pasti. Kemudian membawa tangan ke mulut. Ya. Libido. Ngisep jempol, kadang bukan jempolnya yang disep, semuanya. Libido namanya. Iya, fase oral namanya. Nih, fase dia mengeksplor yang ada di mulutnya. Itu persiapan untuk makan ternyata. Kalau pengalaman saya setelah dia ngisep tangan, awalnya kan sering muntah.
Ternyata setelah ngisep tangan itu muntahnya sampai sekarang nggak pernah lagi muntah. Ya. Cuman ada satu gininya. Kalau anak udah sering ngisep tangan, berarti kita harus menjaga apanya? Kebersihan tangannya. Ya. Kalau stimulasi nggak usah ya, tadi sudah banyak sambil diskusi. Kemudian usia 6 sampai 12 bulan. Memindahkan benda dari tangan kanan ke tangan kiri. Bisa nggak? Bisa ya. Kemudian mengangkat kepala dan tubuh bagian atas saat berbaring tengkurap. Bisa. Kalau biasanya ibu-ibu di sini tengkurapin bayinya dari umur berapa? 6 bulan aja dah. 1 bulan? 6. Belajar tengkurap artinya sambil dijaga. Biasanya setelah 3 bulan tuh. Biasanya berbeda-beda ya. Ya. Tergantung beraninya bapak ibu. Karena kadang yang takut itu ibunya yang takut. Kalau saya dari umur 0 bulan. Iya, tapi ini sambil dipijat. Kalau di sini biasanya ibu-ibu pijat bayinya ke papa sendiri. Nggak mampu bayar. Nah, sebenarnya lebih banyak manfaatnya kalau sendiri. Ya, sekarang kan sudah banyak ya tutorialnya di YouTube. Atau mungkin pertama kali aja mungkin minta bantuan ibu bidan atau tenaga yang dianggap profesional sekali aja. Nah, manfaatnya itu satu di samping yang tadi ekonomis, yang kedua juga menambah kedekatan hubungan antara ibu dan Anak. bayi. Kemudian mengikuti gerakan orang dengan mata, duduk tanpa bantuan, merangkak. Nah, kalau jalan biasanya umur berapa? Beda-beda ya. 1 tahun aja tuh. Biasanya jalan yang tanpa gereja-gerejuk ya 1,5 ya sudah lancar. Kalau untuk hanya berjalan 1 langkah 2 langkah itu biasanya 13 bulan. Sudah 1 tahun sudah ada mungkin yang perkembangannya cepat. Iya. 10 bulan sudah bisa. 1 tahun dipegang tangannya. Iya, perkembangan anak itu berbeda antara satu anak dengan anak yang nggak bisa disamakan. Ada yang perkembangan gerakannya yang cepat, ada perkembangan bahasanya. Nah, nggak mungkin semuanya Sekalian. Jadi jangan juga kita kadang-kadang kan konen bisa jangan itu jangan membeda-bedakan. Baby shaming ya Bu Megal ya. Nah, apalagi body shaming. Pernah dengar body shaming? Apa itu body shaming? Istilahnya postur ya, postur tubuh yang dijadikan banding-bandingan. Kan kita kalau baby shaming jangan juga membandingkan anak kita dengan yang lain. Ojo banding-banding. Ojo dibanding-banding ke. Lagunya siapa nih Pak? Jokowi. Farel ya kalau nggak salah ya. Anak saya yang senang lagu itu. Ibunya nggak bisa. Kemudian yang 1 sampai 2 tahun mampu menumpuk 2 benda atau lebih. Bisa? Bisa sekali, 2 tahun bisa. Ya, mampu mengumpulkan benda di sebuah wadah. Bisa kalau kita Dampingi, Bu. iya, diajari, dampingi, stimulasi terus-menerus. Kemudian belajar memakai dan melepas baju sendiri. 3 tahun lah. Diajari dulu ya. 3 tahun diajari, Bu. Kalau 5 tahun pasti. Kalau sudah 5 tahun tidak perlu diajari, ibunya yang pusing. Pakai baju sendiri kan? Kadang bajunya yang satu sudah pakai sebentar lepas lagi. Saya agak terlambat, Bu.
Umur 17 baru bisa buka celana saya. Ada, saya digodok habis-habisan nih bener nih. Nah, kemudian meremas benda. 3 tahun udah bisa pegang pensil nggak ya? 3 tahun. Kalau diajarin. PAUD berapa, Bu? PAUD 3 pendidikan dari 4. 4 tahun berarti yang normal, Pak. Iya, tapi kalau kita sudah ajarin, ya, bisa pegang, tapi hati-hati dengan tembok. Ya kadang-kadang dia jalan dari sini bawa pensil ya. Maaf, saya pengalaman pribadi soalnya di rumah. Kemudian menggunakan gunting. Nah, ini yang perlu diawasi. Kadang-kadang anak-anak itu kalau udah dia lihat temennya atau siapanya bawa sesuatu yang baru dan bagi dia itu menarik, dia akan kadang-kadang kita larang, dia akan semakin ingin. Pernah nggak kita melarang pemainnya anak lari, dia melai biar kan tenang, dia akan gimana? Kalau dia naik pohon, turun semakin tinggi. Terus gimana caranya, Bapak Ibu? Awasi. Hah? Diawasi. Diawasi? Iya. Nah, maksud saya gimana caranya melarang tapi tidak menggunakan bahasa tidak atau jangan? Bisa nggak? Jelaskan bahayanya, dijelaskan ya. Udah. Tegahal menea kadang-kadang kan seperti itu. Atau kalau anak lari, kita bilang atau ngasih taunya itu jangan lari, jangan seperti itu. Coba ganti kata jangan dan tidak itu dengan kata yang positif, yang tidak berisi jangan dan tidak. Misalnya apa dipakai? Belok. Hati-hati adeng-adeng. Nak melai badan adeng kan sih melai badan. Maksud kita supaya nggak lari, Pak. Gitu. Istilahnya supaya dia tidak berlari, tapi kita melarangnya itu dengan meminimalisir penggunaan kata tidak atau jangan. Ya. Berarti dialihkan dengan kata jalannya pelan-pelan atau jalannya hati-hati. Jangan teriak-teriak. Nah, dan kayak kan biasanya Kentan. Coba dengan bahasa yang positif gimana? Coba nyanyi. Siapa? Suruh nyanyi. Suruh nyanyi. Oh, boleh juga. Atau pelanin dikit. Nah, bisa kan? Trik-trik penggunaan supaya kita tidak menggunakan kata jangan atau tidak. Ya. Ada yang tahu meronceh? 3-4 tahun katanya meronceh. Saya dari kemarin bingung apa sih yang namanya meronceh. Nggak ada di sini istilah itu, Bu. Tanya mau Google ya. Meronceh itu kayaknya menyusun sesuatu itu dengan benar. Nah, itu yang namanya meronceh ya. Itu fungsi yang keempat, fungsi yang kelima. Ayo. Fungsi yang kelima. Benar. Fungsi reproduksi. Reproduksi sehat itu dimulai dari umur berapa sampai umur berapa? 20 sampai 25. Tambah lagi, Pak. 30. 21 sampai umur 35. Itu kurun masa reproduksi Sehat. Nih, ampun fungsi reproduksi, malah fungsi napi. Ayo yang tadi ngintip di Google, fungsi apa lagi? Ekonomi ada nggak? Iya, ada pasti. Nah, ekonomi. Salah satu penerapan fungsi ekonomi bagi anak-anak, ya, ajaib ngebelanja. Nabung, Bu, nabung. Dan bapaknya ngajarin nabung. Cintailah produk Dalam negeri.
dalam negeri. Seperti yang Produk lokal Oke, ya, Bu Mekal bilang tadi, pergunakanlah pangan lokal. lokal. Tanya, ciki kan? Bahaya loh Pak kalau ciki deh. Berarti diajari kukusan sele gitu ya Bu ya. Nar sabo. Bosan dibilang. Kalau diolah, Oh jajan sentul Bu. tapi ini kan jajan sendiri. Jajan sentul jajan yang mentul-mentul. Pulung-pulung ubi. Nah, kalau itu diakalin Pak biasanya kalau dia nggak mau dengan selenya kita bikin sele yang crispy. Iya, itulah pintar mengolah jadinya panganan lokal diolah menarik akan anak pasti tertarik. Isi ayam, waduh nambah deh. Namanya kreatif kan harus. Iya. Ini setengah 12 deh, saya sudah digini-giniin. Iya, soalnya ibunya tadi itu bilang nugget, makanan, jadi yang di dalam ikut. Karena udah jam kan, setengah 12. Oh, belum, jam 12. Masih mau nambah, Niki? Masih Bu. Tapi gininya nggak ada Ini nambah, ilmu soalnya. bagus Bu. Soalnya jadwalnya sampai jam 12. Boleh katanya nambah lagi, Pak? Lagi di bedek ti banget awang, Bu. Ya. Ya. Mungkin ada ya. Nabi, Pak. Ya baik, terima kasih banyak Susuma banget Bu Wayan yang telah memberikan materinya dengan pola tumbuh kembang anak atau 1000 HPK ya. Jadi kembali yang tekankan di sini, tegaskan di sini kepada Bapak Ibu para hadirin para peserta, tolong nanti ya materi yang telah disampaikan oleh dua narasumber tadi, tolong dipahami dan dimengerti, lanjut disebarluaskan. Nanti barangkali nanti ngelah tetangga misalnya ya catit calon pengantin kan, nah itu mulai berikan arahan dia, bimbingan ya gimana caranya nanti begitu dia nanti lahir anaknya biar tidak kena stunting. Makanya sebenarnya dari remaja ya, dari remaja dia sudah memberikan ya pembinaan atau arahan ya, mulai misalnya makan makanan yang bergizi tuh. Seperti tadi dijelaskan di materi dasar tadi, dapur sekan atasi stunting tadi. Jadi bukannya makanan itu yang bergizi itu bukan yang enak-enak, itu tidak. Ya, apalagi di sini sekarang di Desa Galungan ini kan, wah masalah sayur-sayuran itu sudah nggak khawatir lagi, sudah banyak itu kan. Nah itu, tolong itu biasakan itu memakan makanan yang alami. Seperti misalnya sayur-sayuran, buah-buahan ya, pokoknya terapkan 5 sehat, 4 sehat, 5 sempurna, itu aja terapkan ya. Jangan kebanyakan nanti makan makanan yang misalnya tuh kebanyakan yang dari toko yang berisi pengawet, itu jangan ya, itu akan mempengaruhi kesehatan kita nanti, berdampak negatif nanti. Oke Bapak Ibu. Nah kembali sebelum acara ini kita tutup, saya tekankan di sini ya, untuk mencapai ya tujuan akhir yaitu menciptakan keluarga bahagia, sejahtera dan berkualitas. Keluarga berkualitas itu diantaranya itu adalah dengan menerapkan ya 8 fungsi keluarga tadi. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Bu Wayan. Yang tekankan di sini di fungsi agama. Ya, Bapak Ibu yang hadir semuanya itu apakah semuanya beragama Hindu? Ada Kristen. Ada Kristen ya? Ada. Kalau agama Hindu itu nama Tuhannya apa? Sang Yang Widi. Sang Yang Widi. Nah, Metrisandi. Trisandil. Artinya apa Trisandil? 3 kali sehari. Nah, 3 kali sehari, 3 kali sembahyang. Pertanyaan saya, sudahkah Bapak Ibu menerapkan itu? Nah, makanya Bapak Ibu, tolong mulai sekarang yang sama sekali belum menerapkan ya Trisandi ini, tolong sing hidang 3 kali.
Iya, baik. Terima kasih banyak, semua banget Bu Wayan yang telah memberikan materinya dengan pola tumbuh kembang anak atau 1000 HPK ya. Jadi kembali yang tekankan di sini, tegaskan di sini kepada Bapak Ibu para hadirin para peserta, tolong nanti ya materi yang telah disampaikan oleh dua narasumber tadi tolong dipahami dan dimengerti, lanjut disebarluaskan. Nanti barangkali nanti ngelah tetangga misalnya, ya cantik calon pengantin kan, nah itu mulai berikan arahan dia, bimbingan, ya gimana caranya nanti begitu dia nanti lahir anaknya biar tidak kena stunting. Makanya sebenarnya dari remaja, ya dari remaja dia sudah memberikan ya pembinaan atau arahan, ya mulai misalnya makan makanan yang bergizi, itu. Seperti tadi dijelaskan di materi dasar tadi, dapur sekan atasi stunting tadi. Jadi bukannya makanan itu yang bergizi itu bukan yang enak-enak, itu tidak. Ya, apalagi di sini sekarang di Desa Galungan ini kan, wah masalah sayur-sayuran itu sudah nggak khawatir lagi, sudah banyak itu kan. Nah itu, tolong itu biasakan itu memakan makanan yang alami, seperti misalnya sayur-sayuran, buah-buahan, ya pokoknya terapkan 5 sehat, 4 sehat, 5 sempurna, itu aja terapkan, ya jangan kebanyakan nanti makan makanan yang misalnya itu kebanyakan yang dari toko yang berisi pengawet, itu jangan, ya itu akan mempengaruhi kesehatan kita nanti, berdampak negatif nanti. Oke Bapak Ibu, nah kembali sebelum acara ini kita tutup, saya tekankan di sini ya, untuk mencapai ya tujuan akhir yaitu menciptakan keluarga bahagia, sejahtera dan berkualitas. Keluarga berkualitas itu diantaranya itu adalah dengan menerapkan ya 8 fungsi keluarga tadi. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Bu Wayan. Yang tekankan di sini di fungsi agama. Ya, Bapak Ibu yang hadir semuanya itu apakah semuanya beragama Hindu? Ada Kristen? Ada Kristen ya? Ada. Kalau agama Hindu itu nama Tuhannya apa? Sang Yang Widi. Sang Yang Widi. Nah, Metrisandye. Trisandye. Artinya apa Trisandye? 3 kali sehari. Nah, 3 kali sehari, 3 kali sembahyang. Pertanyaan saya, sudahkah Bapak Ibu menerapkan itu? Nah, makanya Bapak Ibu, tolong mulai sekarang yang sama sekali belum menerapkan ya Trisandye ini, tolong singgang 3 kali.